Ini kalau tidak salah hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Ramadan madrasatul mu'minin. Bulan Ramadan adalah sekolahnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, tentunya orang yang sekolah ingin lulus, ya kan? Nah, mari kita muhasabah. Keluar dari bulan Ramadan, apa prestasi kita setelah bulan Ramadan? Makanya Allah Subhanahu wa taala kan berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Akhir daripada ayat ini kan Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Agar kalian semua ini bertakwa. Nah, takwa ini kita artikan baik, bagus, ya. Lah, seakan-akan Allah mengatakan kamu ini diperintahkan berpuasa supaya keluar dari bulan Ramadan supaya menjadi baik. Keluar dari bulan Ramadan supaya menjadi lebih baik. Artinya apa? Kalau kita keluar dari bulan Ramadan, kemudian perilaku kita, lisan kita, pandangan kita, kaki kita, akhlak kita menjadi lebih baik, artinya berarti puasa bulan Ramadan ini sesuai apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an. Keluar dari bulan Ramadan kok dengan tetangga kita menjadi lebih baik, dengan saudara-saudara kita menjadi lebih baik, silaturahim tambah erat. Ini menandakan bahwa bulan Ramadan itu memang sangat amat berarti dalam kehidupannya. Tapi kalau keluar dari bulan Ramadan kok biasa saja, tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Mungkin dengan saudara-saudaranya, na'udzubillah min dzalik, kok malah tambah nggak rukun. Ya kan? Dengan teman-temannya kok malah tambah nggak baik, tidak bisa jaga lisan, na'udzubillah min dzalik, malah keluar dari bulan Ramadan malah sering berbohong. Ya kan? Akhlaknya tidak menjadi akhlak yang menjadi lebih baik. Artinya dia keluar dari bulan Ramadan tidak tambah bertakwa kepada Allah, tidak menjadi tambah lebih baik. Maka harus perlu dicurigai itu. Ya. Puasanya itu menjadi puasa yang benar apa enggak itu? Ya, jadi lakukan hal yang positif. Ya. Lakukan hal yang lebih baik ketika keluar dari bulan Ramadan. Bahkan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW juga mengatakan, laisal aid liman labisal jadid. Bukan dinamakan hari raya Idul Fitri. Bukan dinamakan hari raya kalau hanya bajunya yang baru. Pakaiannya baru, sarungnya baru, celananya baru. Ya kan? Semuanya serba baru. Itu bukan hari raya. Yang dinamakan hari raya adalah liman taqwahu yazid. Bagi orang-orang yang takwanya bertambah. Artinya bagi orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan menjadi lebih baik. Itu namanya hari raya. Jadi bukan mengartikan hari raya ini hari kemenangan. Ya, bukan. Tanyakan siapa yang menang itu. Yang menang hawa nafsunya, apa imannya? Yang menang setannya, apa ketakwaannya dia? Ya, maka perlu dikoreksi. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka lihat apa yang terjadi pada kehidupan kita. Justru keluar dari bulan Ramadan ini artinya layaknya orang kalau habis sekolah ini bagaimana sih? Orang nih lulus dari sekolah SD, orang lulus dari sekolah SMP, orang lulus dari kuliahan, wisuda. Apa yang dia harus lakukan ketika dia lulus? Apa kehidupannya akan menjadi kehidupan yang lebih baik apa enggak? Misalnya ada orang lulus terus kehidupannya menjadi kehidupan yang tidak baik. Apakah itu yang dikatakan kelulusan? Bagaimana kalau seandainya ini akan diaplikasikan kepada masyarakat kita? Seandainya ada orang lulus kuliah, kemudian perilakunya kok tidak seperti seperti mahasiswa. Bagaimana? Dilihatnya kan wagu. Dilihatnya itu kan lucu, gitu loh. Orang kalau udah lulus, wisuda, ya kan? Kan kelihatan nih, orang yang berpendidikan sama orang yang tidak berpendidikan. Beda enggak? Beda. Artinya apa? Dia juga harus membedakan orang yang keluar dari bulan Ramadan sama sebelum bulan Ramadan. Apa perbedaannya keluar dari bulan Ramadan?
Ini yang maksudnya kita harus perlu setiap tahun harus ada perubahan menjadi lebih baik lagi. Jadi bukan hanya sekedar puasa aja, tapi setiap tahun itu harus ada lebih baik lagi. Digembleng 30 hari di bulan Ramadan itu harus ada hasilnya kayak gitu Iya, ya, harus Mbak ada ya. hasil. Bukan hanya hasil pahala-pahala saja, Hmm. tapi perilaku, akhlak, adab kepada siapapun, khususnya kepada orang tua kita, bagaimana? Gitu loh. Kita ini sebagai manusia tentu harus mengetahui kadar kemampuan kita ini seberapa tinggi, seberapa besar. Setiap manusia harus merasakan nah, kadar dirinya itu bagaimana. Makanya ada salah satu makalah atau ini athar yang mengatakan rahimahullah imro'an arafa qadru nafsih. Allah sayang, Allah cinta, Allah senang kepada orang-orang yang mengetahui kadar dirinya sendiri. Jadi kita itu harus mengetahui kadar dirinya kita itu di mana dan bagaimana dan seberapa tinggi dan seberapa besar. Harus tahu. Kalau kamu jadi ranting, ya kamu jangan jadi buah. Kalau kamu jadi buah, ya kamu jangan jadi daunnya. Kalau kamu jadi daun, jangan kamu jadi batangnya. Ini ibaratnya pohon tuh begitu. Jadi harus mengetahui ini kadarnya. Dalam hal ilmu harus mengetahui kemampuan ilmunya seberapa besar, seberapa tinggi sih. Kalau kita mampu dalam hal bidang ilmu apa, ya kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Contoh saja dalam hal jabatan, kalau kamu jadi lurah, ya jangan memposisikan kamu sebagai siapa? Bupati. Kalau kamu jadi bupati, jangan memposisikan kamu sebagai presiden. Kalau kamu jadi ustadz, jadi tokoh, ya kemampuannya kamu sebagai ustadz tokoh itu bagaimana sih? Iya. Kalau kamu hal fikih, kalau kamu hal ilmu tertentu mampu, tapi dalam satu bidang nggak mampu, jangan disampaikan hal yang nggak mampu. Yang nggak mampu jangan disampaikan. Nanti akibatnya fatal. Gitu loh. Jadi kita harus mengetahui kadar diri kita masing-masing. Kalau kamu jadi anaknya kiai bagaimana? Ini juga termasuk bagian daripada akhlak. Kalau jadi gus tuh harusnya bagaimana? Kalau jadi ustadz tuh harusnya bagaimana? Kalau jadi kiai itu harusnya bagaimana? Iya. Makanya kalau seorang santri, seorang pelajar, ya, jangan merasa lebih tinggi daripada gurunya. Walaupun dia sudah terkenal atau sudah mempunyai masa yang banyak, jangan merasa lebih tinggi daripada yang mengajari dulu. Harus tetap tawadhu, rendah diri, andap asor, menghargai orang lain, saling hormat, menghormati, itu tawadhu. Tamratu tawadhu'i al-mahabbah. Buah daripada ketawadhuan adalah cinta. Makanya berapa banyak orang yang ilmunya biasa-biasa, tapi dicintai banyak orang. Karena apa? Karena perilakunya baik, karena akhlaknya baik, karena rendah dirinya bagus, saling menghormatinya baik, rendah dirinya baik. Karena dia rendah diri, karena dia dicintai. Padahal ilmunya nggak seberapa, karena tawadhunya ini. Ya kan? Tidak setiap yang kamu ketahui itu disampaikan. Tapi sampaikanlah apa yang kamu ketahui. Ya enggak? Iya, iya, benar. Kemudian saya pernah, ini kaitannya dengan hati juga ya. Hmm. Supaya kita ini tetap bertawadhu. Kita tetap harus rendah hati. Tapi kita jangan ketika sudah rendah hati, sudah rendah diri, sudah merasa bahwa saya itu ya orang biasa, tidak lebih daripada siapapun gitu loh. Terus jangan merasa bahwa tingkatannya itu sudah di situ. Man athbata li nafsihi tawadhu'an fa huwa mutakabbirun haqqan. Orang yang merasa dirinya tawadhu, maka sesungguhnya dia benar-benar telah bersombong.
Jadi kalau ada orang merasa bahwa aku ini sudah rendah diri, sudah tawadhu, sudah akhlaknya udah bener, berarti dia sudah bener, dia sudah sombong dia. Karena tawadhu, rendah diri adalah akhlak yang mulia, ya kan? Rendah diri adalah akhlak yang terpuji, derajat yang tinggi. Orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang sombong akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang sudah di hatinya merasa bahwa dirinya sudah tawadhu, sudah rendah hati, sudah rendah diri, sudah bagus akhlaknya, berarti dia sudah memposisikan dirinya orang yang di derajat itu kan. Hmm. Jadi tetap harus tawadhu, tetap harus rendah diri, tapi jangan Jangan merasa. jangan merasa bahwa dirinya itu orangnya sudah di posisi derajat itu.